Ada satu pertanyaan orang-orang HRD dari zaman dulu kala. Pertanyaannya sederhana. Are skills made or skills inherit, dan diwariskan? Atau pertanyaan lebih keren lagi begini. Are leader nurture or nature? Kan gitu kan ya? Apakah pemimpin itu diciptakan atau dia warisan? Pelatihan atau memang dari sononya? Kadang-kadang kan kita kenal begitu. Tuh lihat tuh, anaknya ustadz, wajar aja dia hafal Quran karena anaknya kiai. Anaknya kiai itu walaupun masa mudanya bandel, ujung-ujungnya akan tetap jadi kiai karena sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Nah, apakah pemimpin, kiai, orang-orang yang beragama, yang pintar dalam agama, warisan atau dibentuk? Itu pertanyaan orang HRD zaman dulu. Setelah mereka melakukan sebuah penelitian, mereka dapat sebuah hasil. Hasilnya adalah leader are nurture. Yang namanya pemimpin itu diciptakan dan dibentuk, bukan lewat warisan. Keahlian itu dibentuk, tidak lewat warisan. Karena kalau keahlian lewat warisan, maka monyet nggak manjat pohon lagi. Monyet sudah pegang komputer dan dia sudah jadi ahli IT. Kalau yang namanya keahlian itu lewat warisan. Tapi kan tidak. Berarti itu tidak diwariskan, tapi dibentuk. Nah, kalau gitu bentuknya gimana? Mulai orang-orang muncul pelatihan-pelatihan motivasi, menjamur motivator-motivator. Setiap tempat ada pelatihan, apalagi yang sering ikut MLM. Betul begitu? Pelatihan banyak di mana-mana. Tapi ternyata hasilnya apa? Orang pulang dari pelatihan mengeluh, "Pak, saya cuma semangat selama 3 minggu doang." Lebih sial lagi, "Pak, saya cuma semangat 3 hari doang. Setelah itu saya nggak semangat lagi." Orang banyak pelatihan tidak mengangkat skill orang. Ternyata tidak berpengaruh, kecuali mereka lebih pintar menipu. Itu aja kan ya. Nah, setelah kemudian saya melihat fakta seperti ini, berarti pelatihan motivasi bukan sebab daripada orang punya skill, orang punya keahlian. Apa penyebab orang punya keahlian? Cuma satu, namanya habits. Tidak perlu mikir, tidak perlu motivasi, yang penting punya habits. Kalau gitu kita lihat, apa yang dimaksud dengan habits? Kita lihat film di depan. Perkenalkan, namanya Tiger Woods. Siapa namanya? Tiger Woods. Seorang pegolf profesional. Tuh lihat tuh, pernah pegang stick golf? Belum. Saya kasih tahu, pegang stick golf itu berat. Harganya aja satunya bisa 8 juta ini. Tapi dia bisa main kayak begitu, coba tuh, lihat tuh. Tuh. Ajaib ya, magic ya. Tuh lihat tuh. Nah, pukulan sempurna. Dalam usia 21 tahun, Tiger Woods merajai turnamen golf dunia. No mention skandal dia baru-baru ini. Kita nggak bahas itu. Yang kita bahas dia hebat main golf. 21 tahun dia mengenakan jaket warna hijau, jaket kebesaran orang-orang pegolf dunia, dan jadi orang paling kaya dalam bidang golf. Karena umur 21 tahun dia sudah jadi juara turnamen golf dunia. Sebuah juara yang diraih oleh orang-orang yang umurnya 2 kali atau 3 kali lipat dia. Namanya siapa? Tiger Woods. Uangnya ratusan miliar dari pendapatan dia untuk iklan, pendapatan dia juara golf dan sebagainya. Itu adalah keahlian dia yang mungkin bagi kita istimewa, luar biasa. Bagi dia itu adalah sesuatu yang biasa. Kalau gitu kita lihat lagi. Kalau belum pernah main golf, kita lihat permainan rakyat. Namanya mainan bola. Ada yang suka main bola? Lihat nih yang suka main bola. Inilah namanya habits. Lihat tuh orang main bola tuh. Lihat tuh. Keren nggak? Keren ya? Lihat tuh. Tuh. Kayaknya ada tali ya di kakinya ya. Atau jangan-jangan itu bolanya lengket itu. Atau jangan-jangan kita berpikir, jangan-jangan kakinya punya mata ini. Atau kakinya bisa mikir sendiri. Tuh, kayaknya gampang banget ya. Begitu, luar biasa, keren. Sesuatu yang nggak mungkin kita bayangkan, tapi dia lakukan. Coba lihat tuh mereka. Ibarat kalau kakinya sudah temu bola, kakinya gerak otomatis. Bagi mereka sesuatu yang biasa, bagi kita luar biasa. Nah, itu adalah namanya habits. Bola kalau sudah di kaki mereka, itu sudah gerak dengan sendirinya, otomatis. Jadi habits adalah apa? Sesuatu yang orang lakukan berkali-kali sampai jadi otomatis. Itulah namanya habits. Nah, kalau gitu kita lihat lagi. Ini di depan ada seorang anak kecil, usianya 2 tahun. Berapa usianya?
2 tahun. Tapi saya jamin bahasa Arabnya lebih hebat daripada Bapak Ibu sekalian. Gak percaya? Kita tes nih. Nih, berapa tahun tadi? 2 tahun. Tuh. 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 Nah, tahiyatul Islam, salam Islam, assalamualaikum. Man rabbuki? Allah. Aina Allah? Fis sama. Man nabiyuk? Muhammad. Lahirnya Makkah. Hijrahnya Madinah. Agamamu Islam. Rukun Islam 5. Rukun iman sitah 6. Tuh. Kewajiban yang paling besar tauhid. Yang paling parah dosanya syirik. Ada yang melihat selain Allah? Enggak ada. Yang disebut makdubi alaihim Yahudi, walad dolin Nasoro. Yang menyebabkan fitnah khalqul Quran Mu'tazilah. Ulama yang membantah Ahmad bin Hambal. Ayat paling kuat Al-Kursi. Tuh. Nah, yang disebut Darul Karomah Jannah, Darul Azab neraka. Doa bangun tidur. Nah, bisa kan? Makan minum pakai tangan kanan. Hukum siwak sunnah. Hukum tasbih bid'ah. Maulid bid'ah. Musik haram. Sahabi yang membunuh 7 orang Romawi Ummu Hakim. Iya. Berapa tahun umurnya? 2 tahun. Tapi bahasa Arabnya lebih hebat daripada Bapak Ibu sekalian yang sudah usianya puluhan tahun, gitu kan ya? Berapa? 2 tahun. Kita tidak bahas dia orangnya ekstrim. Bapaknya ngajarin dia ekstrim. Maulid bid'ah, tasbih bid'ah, itu kan ya. Musik haram, kita nggak bahas. Itu adalah ajaran bapaknya. Yang kita bahas adalah anak 2 tahun, tapi lebih hebat daripada kita bahasa Arabnya. Pertanyaan saya sederhana. Dia yang pintar atau kita yang bodoh? Dia yang pintar atau kita yang bodoh? Nggak ada yang pintar dan nggak ada yang bodoh. Dia bisa seperti itu karena dia orang Arab. Tapi untuk orang Arab sekalipun 2 tahun hafal 30 pertanyaan itu sudah sesuatu yang luar biasa. Betul begitu? Nah, yang ingin saya sampaikan, teman-teman sekalian, video yang di depan tadi jelas bukan video yang pertama kali dibuat bapaknya. Betul begitu? Jelas itu video yang sudah kesekian kali dibuat oleh bapaknya. Yang nggak ditunjukkan ke kita video yang dia lupa jawabannya. Video ketika dia nangis karena dia salah. Video ketika dia lari dari videonya gara-gara dia nggak tahu jawabannya. Itu yang nggak ditunjukkan. Berarti video ini adalah hasil habits, pengulang-ulangan. Yang kedua yang pengen saya sampaikan, anak kecil 2 tahun sudah punya akal belum? Sudah punya akal belum? Belum punya akal. Anak kecil 2 tahun belum punya akal. Yang sudah balik baru punya akal. Maka kalau Anda ngelihat di jalan ada ibu-ibu marahin anaknya sampai kemudian dicubit, digampar, dimaki-maki, yang gila ibunya atau anaknya? Ibunya sudah jelas yang gila. Lah kenapa? Anaknya itu nggak punya akal. Ibunya ngomong gini, kamu nih nggak punya otak, kemarin sudah diomongin, kamu sekarang melanggar lagi. Lah memang anaknya belum punya otak gitu kan ya, belum punya akal. Lah kalau ibunya yang marah, ibunya yang salah gitu loh maksudnya. Nah ini anak belum punya akal, tapi dia punya keahlian. Ada orang yang tidak punya akal, tidak punya motivasi menguasai bahasa Arab, tapi bisa bahasa Arab. Ada yang pengen banget bahasa Arab, tapi nggak bisa-bisa. Siapa? Kita kan ya. Kita pengen banget tapi nggak bisa-bisa. Dia nggak ada pengennya, dia nggak ada motivasi, tapi dia bisa. Berarti bukan motivasi yang membuat jadi bisa, tapi yang namanya habits. Saya dilahirkan di keluarga orang Chinese. Orang Chinese punya 4 dialek. Dialek Mandarin, dialek Hakka, dialek Hokkien, dan dialek Kantonis namanya. Saya bisa mendengar 2 dialek, walaupun saya nggak pernah punya motivasi belajar bahasa Mandarin. Kenapa? Habits. Maka kalau pengen belajar bahasa Arab gampang, mudah, ada caranya. Mau tahu caranya? Gampang. Makan kurma setiap hari selama 3 bulan. Pasti bisa. Nah di Arab tapi itu pasti bisa itu. Itu caranya itu. Lah kenapa? Karena Anda harus berbahasa
Arab. Nah itulah kemudian habits. Kalau gitu kita lihat lagi. Habits itu ibarat sebuah hal yang terjadi secara otomatis. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa baca Arab gundul angkat tangan? Ustadz di EKL nggak boleh angkat tangan. Yang bisa baca Arab gundul, peserta siapa nih angkat tangan? Yang bisa baca Arab gundul, oke 1. Berapa lagi? 2, 3 orang. Oke, yang saya ganti pertanyaan. Yang belum bisa baca Arab gundul angkat tangan. Oke, terima kasih. Yang mau belajar baca Arab gundul angkat tangan. Oke, saya kasih tahu. Saya barusan menemukan satu metode. Belajar baca Arab gundul secara mudah dalam waktu 1 menit dijamin bisa. Yang mau angkat tangan. Oke, yang mau belajar Arab gundul mudah angkat tangan. Serius? Benar? Tapi segala sesuatu yang instan itu ada tumbalnya. Karena itu tumbalnya adalah ada syaratnya, ada passwordnya, ada mantranya. Dan perlu saya kasih tahu, mengucapkan mantra untuk belajar baca Arab gundul ini harus yakin. Kalau nggak yakin, bisa bahaya, bisa gila di tempat. Maka yang nggak benar-benar yakin, jangan ikut untuk belajar. Saya contohkan dulu. Nih, bisa baca nggak nih? Nggak bisa kan? Oke, berarti Anda benar-benar nggak bisa belajar baca. Anda benar-benar nggak bisa Arab gundul. Sekarang saya tanya, yang yakin mau belajar Arab gundul angkat tangan? Yakin? Benar? Ikutin mantra saya. Tapi hati-hati ya, kalau Anda nggak benar-benar yakin bisa gila di tempat ini. Dan saya nggak tanggung kalau ada yang gila di tempat. Siap? Siap benar? Yakin? Oke, ikutin mantra saya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mantra sudah diucapkan. Sekarang insya Allah bisa. Oke, baca keras-keras. Terus. Terima kasih. Bisa kan? Bisa. 100% bener Anda. Nggak ada yang salah satu harokat pun. 100% bener. Arab gundul. Saya nggak bohong kan? Nggak bohong. Saya tuh nggak pernah bohong. 1 menit saya ngajarin bahasa Arab. Nggak ada ustadz yang bisa menyamai saya, gitu kan ya. Oke, pertanyaan saya yang keren atau mantra saya yang keren? Nggak ada yang keren. Kenapa Anda bisa baca ini? Habits, kebiasaan. Beda antara tidak bisa dengan bisa tipis. Apa bedanya? Biasa. Anda sudah baca ini ratusan ribu kali, bahkan jutaan kali. Kalau masih salah, terlalu. Kan gitu kan ya? Pasti benar punya Bismillahirrohmanirrohim. Anda nggak mungkin baca bismu atau bisma. Walaupun Anda nggak pernah belajar nahu sorof, Anda pasti baca secara otomatis Bismillahirrohmanirrohim. Nah kenapa? Karena itu terjadi secara otomatis. Anda kira orang Arab semua tahu nahu sorof? Enggak. Anda tanya orang Arab, kenapa Anda bacanya I bukan U? Dia bilang, dari dulu memang begitu, feeling kan itu kan ya. Nah kenapa? Feeling dia bagus, feeling kita jangan tanya kan itu kan ya. Pasti salah, karena kita tidak terbiasa. Contoh, mau tahu rasanya feeling tuh kayak apa? Feeling gara-gara habis kayak apa? Nih, baca nih di depan. Apa ini? Oke, cepat banget. Apa ini? Bacanya apa ini? Bandara. Kenapa Anda nggak baca bandar atau bundar? Tapi Anda baca bandara, kenapa? Anda otomatis mengenal konteks kalimat. Sehingga Anda baca bandara bukan bundar atau bundar. Nah terus ini lagi tunggu bagasi. Kenapa Anda nggak bilang lagi tangga bagasi? Karena Anda otomatis membaca konteks kalimat. Anda sudah tahu A, I atau U dibacanya. Yang bawah? Antum sudah di mana? Terus? Oke. Kenapa Anda bilang ke sana bukan ke sini? Anda otomatis membedakan konteks kalimat karena sudah biasa. Kalau ini diajukan pada orang Arab yang baru belajar bahasa Indonesia, insya Allah sampai mati dia pusing kan itu kan ya. Kan itu kan ya. Lah kenapa? Begitulah namanya kebiasaan. Anda nggak usah diajarin kalau pakai SMS karena Anda bisa membedakan konteks kalimat dengan membaca. Bahasa Arab kan sama. Yang kita bisa baca kan konsonannya doang, vokalnya nggak ada. Ada huruf K, bacanya apa? Kaki atau ku, tergantung kebiasaan. Hidup adalah kebiasaan. Beda antara tidak bisa dengan bisa adalah biasa. Jelas ya sampai di sini ya? Oke, kalau gitu kita lihat terus sekalian. Segala-galanya adalah kebiasaan, otomatis. Enak nggak? Enak? Udah makan belum tadi? Oh belum dikasih makan berjuang subuh. Memang sengaja. Enak nggak? Enak. Ini apa nih? Mendoan. Enak? Enak. Ngiler. Bisa dibayangin enaknya kayak apa? Enak. Enak nggak nih? Enak. Apa ini?
Mie. Ini enak nggak ini? Enak. Apa ini? Nasi tim. Ini enak nggak ini kira-kira? Enak. Tahu nggak ini aslinya apa? Ini aslinya nih. Ayo. Jijik kan? Nah, jijik Anda ketika melihat ini terjadi secara otomatis. Yang pengen saya sampaikan, kita kira, kita sangka, kita bisa memilih respon kita terhadap sesuatu. Ternyata kita nggak bisa milih respon. Semua hal yang terjadi pada kita otomatis, baik cara mikir, cara untuk merasa, dan cara berbuat. Saya kasih contoh. Apapun makanannya, minumannya. Kenapa Anda mikirnya begitu? Kenapa mikirnya begitu? Otomatis itu, padahal sudah berapa tahun nggak ada iklan begitu, tapi Anda sudah tertanam di kepala Anda. Anda berpikir secara otomatis, otomatis merespon atas kondisi tertentu. Kan itu kan ya, cara berpikir otomatis, cara merasa juga otomatis. Nggak percaya? Yang orang Jawa angkat tangan, yang orang Jawa. Yang orang Jawa angkat tangan. Oke, yang orang Jawa mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini demi kepentingan pendidikan ya. Jadi mohon maaf, ini demi kepentingan pendidikan. Serius, nggak ada dendam di antara kita. No offense. Nah, kalau seandainya orang Jawa dengar kata asu, yang dirasakan apa? Nggak enak rasanya. Walaupun saya sudah minta maaf tadi ya, walaupun saya sudah bilang bahwa ini kepentingan pendidikan, tapi tetap aja di hati nggak enak kan ya? Kenapa? Karena itu adalah bagi Anda makian, olok-olokan, hinaan. Orang Sunda dengar kata asu, setersinggung orang Jawa nggak? Enggak. Orang Sunda akan sama tersinggungnya ketika dia mendengar kata bagong. Betul begitu? Bagong artinya babi. Tapi kalau bagong dibilangin pada orang Jawa, yang kepikir orang Jawa bah? Semar kan itu kan ya? Wayang kan itu kan ya? Berarti cara tersinggung tergantung habits Anda. Bahkan cara berbuat tergantung habits Anda. Nggak percaya? Nih coba kita lihat nih. Ini cara untuk membedakan habits yang baik. Perhatiin baik-baik. Cara membedakan mobil yang bagus. Oke, perhatiin baik-baik. Nih, ini mobil ini akan berubah jadi mobil yang bagus. Perhatiin baik-baik. Perhatiin baik-baik. Oke, terima kasih. Ada yang kaget? Ada yang kaget? Banyak. Kaget itu terjadi secara otomatis. Gitu kan ya? Oke. Anda nggak pernah milih untuk kaget kan ya? Tapi kenapa Anda takut? Otomatis. Sekarang saya tanya, yang merasa kaget, kenapa Anda takut setan? Takut setan itu sudah dari awal kita takut setan, ataukah kita dibuat takut setan? Takut setan tuh dilatih. Siapa yang tukang ngelatih Anda takut setan? Ibu Anda itu biasanya tukang ngelatih takut setan, itu kan ya? Dek, awas kalau kamu pulang setelah maghrib, setan-setan keluar setelah maghrib. Wah, ibu bohong, mana ada setan, kan ada Allah. Oke, sekali, besok-besoknya dia pulang bener, jatuh karena gelap berdarah kakinya. Ibunya sampai rumah bilang, makanya sudah saya bilang kan, kamu itu didorong sama setan. Besoknya nggak mau tidur, diculik sama setan. Nggak mau makan, dimakan sama setan. Lama-lama dia takut setan, kan ya? Nah kenapa? Karena setan itu dibentuk tanpa kita sadari. Kita punya setan favorit masing-masing. Betul begitu? Sekarang saya tanya, setan tuh bagusnya pakai baju warna apa? Putih, merah, biru, pink, putih. Rambutnya panjang atau pendek? Terurus atau tidak terurus? Tidak terurus. Kalau begitu kira-kira munculnya bagusnya di mana? Di depan jeng kayak tadi atau di belakang? Nah, Anda punya tempat muncul favorit setan masing-masing kan itu kan? Depan, belakang, kiri, kanan, lewat kotak, di pintu kan itu kan ya? Anda punya setan favorit masing-masing. Gak percaya? Kalau kita bicara Dracula sama orang zaman dulu, inilah Dracula. Ketika kita bicara sama emak kita tentang Dracula, ini yang mereka ingat tentang Dracula, ngeri mereka. Tapi kalau bicara Dracula sama anak muda zaman sekarang, mereka senyum-senyum karena yang dibayangin yang kayak begini. Punya asosiasi masing-masing tentang setan, punya setan favorit masing-masing, paham? Kalau kita bicara sama orang Cina, ini setannya, kan ya? Sama-sama Dracula, beda penampakan, karena beda cara kita mengasosiasikan dengan pikiran kita. Kita punya setan favorit masing-masing. Kita berpikir, merasa, dan berbuat secara otomatis. Nggak percaya? Nih lihat nih, ada orang yang ditakut-takuti. Ini ditakut-takuti dengan jebakan Batman. Jadi nanti di monitornya muncul setan juga nih. Lihat nih apa yang terjadi nih. Tuh lihat tuh. Tuh muncul setan tuh. Tuh masih jebol. Nah kalau gitu kita kira-kira profesinya apa nih kira-kira ini? Profesinya pasti pelatih karate. Lah kenapa? Karena tiba-tiba dia langsung mukul monitornya. Pertanyaan saya sederhana. Sadar nggak dia mukul monitor? Dia otomatis mukul monitor. Karena kalau ada yang pernah ikut latihan karate, satu gerakan diulang berapa kali?
2000, 3000 kali, maka sudah jadi sebuah otomatisasi, refleks untuk mukul yang ada ancaman bagi dia. Kemarin, ingat satpam nendang suster ngesot? Ingat, pertanyaan saya, yang salah satpamnya atau suster ngesotnya? Salah suster ngesotnya, kenapa tampilnya di depan satpam? Ditendang langsung, karena satpam itu memang dilatih menendang bahaya-bahaya, kan itu kan ya. Kalau saya jadi pemilik satpamnya, saya akan sewa dia untuk jaga rumah saya, berarti dia sudah satpam yang terlatih, kan itu kan ya. Karena dia menendang segala jenis ancaman yang datang. Semua terjadi secara otomatis. Bayangkan, seandainya nendang yang bahaya jadi otomatis, seandainya kalau kita misalnya segala sesuatu jadi otomatis, main bola otomatis, main basket otomatis, coba bayangkan gimana kalau baca bahasa Arab terjadi otomatis, enak nggak? Baca bahasa Arab kayak baca SMS, pengen nggak? Pengen. Bayangkan gimana kalau keluar dalil terjadi secara otomatis, enak nggak? Enak. Sesuatu disampaikan pada kita, kita otomatis menilainya dengan dalil Islam, enak nggak begitu? Enak. Itu masalah habits. Makanya kadang-kadang kita bingung, kok ada orang kreatif, ada orang nggak kreatif. Ada orang yang pintar menilai masalah dengan sudut pandang Islam, ada satu sudutnya nggak jelas, kan itu kan ya. Itu adalah habits, dilatih, bukan pemberian daripada Allah semata, tapi dilatih lewat habits, baru Allah turunkan tafakuh fiddin. Nah gitu loh maksudnya, baru Allah turunkan kemudian kepahaman dalam agama. Nah 95% dari semua yang kita pikirkan, rasakan dan perbuat adalah hasil daripada habits. Artinya apa? Semua terjadi secara otomatis. Cara makan, cara menampilkan wajah, wajah ada yang hoki, ada yang tidak hoki, itu pun adalah habits. Pernah nggak ngelihat seorang HRD, datang orang ke dia, dia bilang, tolak dia nggak bisa kerja. Pernah nggak melihat begitu? Ada. Karena kenapa? Dia sudah ngeliat ini wajahnya nggak bisa kerja. Lah kenapa? Orang saling ngeluh, itu tampil pada wajahnya. Jadi wajahnya itu wajah pengeluh. Orang yang ngeluh nggak akan bisa kerja. Maka orang begini pasti ditolak. Makanya jangan pasang tampang wajah yang jelek. Orang yang sering senyum tampil pula pada wajahnya, wajah hoki kan dengan wajah yang tidak hoki. Ada Anda kemudian datang ke calon mertua, belum apa-apa sudah ditolak, nanti bawa wajah Anda itu nggak hoki ya, jadi gitu. Nah, wajah itu adalah hasil daripada habits. Kreativitas adalah habits, produktivitas adalah habits. Karena habits adalah hasil pernikahan antara bapaknya latihan, ibunya repetisi. Bapaknya siapa namanya? Ibunya namanya siapa? Anaknya namanya habits. Sekali lagi, bapaknya siapa namanya? Ibunya namanya, anaknya namanya habits. Bapaknya latihan, ibunya repetisi. Dinikahkan terpaksa atau sukarela, tetap punya anak namanya habits. Dinikahkan siri atau kawin lari, tetap saja punya anak namanya habits. Asal ada bapaknya. Siapa bapaknya? Ibunya siapa? Repetisi. Anaknya namanya habits. Bapaknya latihan, ibunya repetisi. Anaknya namanya habits. Sekali lagi, bapaknya namanya siapa? Latihan. Ibunya namanya siapa? Repetisi. Anaknya namanya habits. Bagus. Dan habits seperti spiral.